Jumat yang dirahmati Allah. Ayat yang kita bacakan ini terdapat dalam surah Al-An'am 135 yang kalau kita terjemahkan adalah sebagai berikut. Katakanlah ya Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini meminta kita untuk berbuat dan terus-menerus melakukan amal-amal kebaikan kita. Karena dengan amal kebaikan inilah kita bisa memperoleh kedudukan yang layak, berarti dan bermakna dalam kehidupan nyata kita hari ini. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika. Amal kebaikan yang terus-menerus kita lakukan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Wa khairu amala, dan sebaik-baik harapan kita. Karenanya kaum muslimin, sebuah harapan agar kita hidup lebih bermakna. Bermakna di sini ketika kita menjadi bermanfaat, berguna bagi orang lain. Apakah dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, dan bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Bila kita seorang anak misalnya, tentu yang kita inginkan adalah menjadi anak yang berbakti, dikasihi, dan dapat dibanggakan. Bahkan mampu mengangkat harkat martabat keluarga. Bila kita tahu ada seorang ibu yang ingin menjadi ibu yang sangat dihormati, dikasihi, disayangi dari seluruh anggota keluarganya. Demikian dambaan kita selaku orang tua, ayah, yang keberadaan kita mampu memberikan makna yang berharga di tengah-tengah keluarga kita, serta mampu menjalankan fungsi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Al-ahabbul ibad illallah anfa'un nas linnas. Sebaik-baik hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mali idkhalu surur ala qalbil mu'min, dan sebaik-baik amal pekerjaan kita, karya kita, ketika kita bisa menggembirakan saudara-saudara kita yang lain. Bahkan yatrudu anhu ju'an, kalau kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan au yakshifu anhu karban. Bahkan kita bisa membantu ketika mereka dalam kesulitan dan kelaparan. Dalam hadis yang lain, kaum muslimin khairun nas anfa'uhum linnas, riwayat At-Tabrani. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berguna dan bermanfaat kepada manusia yang lain. Terkadang nilai guna dan manfaat yang kita rasakan hari ini sangat relatif dan subjektif. Misalkan saja sebuah pulpen yang kita elu-elukan untuk seorang petani hampir tidak ada guna bagi mereka. Kenapa? Karena mereka lebih berguna bagi mereka adalah jika kita sodorkan adalah sebuah pajak. Demikian juga kita ASN atau seorang guru. Mungkin lebih berguna kalau kita disodorkan dan dihadapkan kita sebuah pulpen yang bisa kita tulis dan bisa kita hasilkan karya-karya, yang karya-karya itu akan dipopulerkan oleh negara dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Karenanya kaum muslimin, dalam aktivitas keseharian seorang dapat dinilai apakah dia baik atau buruk. Dikatakan baik karena kesehariannya dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia dikatakan sebaliknya buruk karena dalam keseharian tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan diprediksi dia akan merusak dan menimbulkan hal-hal yang mafsadah terhadap masyarakat sekitarnya. Karenanya kaum muslimin, dalam sistem moral, orang yang berbuat jahat atau berbuat baik adalah sama-sama mengeluarkan energi, tetapi akibatnya tentu berbeda yang dihasilkan. Orang yang berbuat baik berakibat akan dipuji dan disanjung terus-menerus. Dan orang yang berbuat jahat pasti dia akan dibenci
dan dikutuk, bahkan dicaci dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya kaum muslimin dapat kita ilustrasikan jika kita diberi amanah kekuasaan, berkuasa untuk hari ini, maka kekuasaan kita harus dapat kita jadikan sebagai tempat orang berteduh, mengharapkan keadilan, memberikan solusi permasalahan, dan bahkan menjadikan diri kita semakin lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jika kita diberi ilmu, maka ilmu bermanfaat bagi orang lain, tidak sombong dan tidak merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Apalagi jika merendahkan pandangan dan pemikiran orang lain. Sebab kenapa? Belum tentu apa yang kita memiliki kompetensi untuk itu dalam bidangnya. Selain itu, ilmu tentu diarahkan pada bagaimana memintarkan dan mencerdaskan orang lain, sehingga orang menjadi lebih beradab dalam kehidupannya. Manusia yang berilmu adalah pribadi yang arif, kehadirannya dinantikan oleh banyak orang, dan bahkan mereka rindu akan kedalaman dan kemampuan ilmunya. Ujungnya bahwa barakah ilmu jika kita bisa mengantarkan pemilik dan bahkan orang lain untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengagumi seluruh ciptaan Allah dan menyadari betapa kita ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad berpesan bahawa menuntut ilmu, jika kamu tempuh 100 tahun dan bahkan kamu bisa menghafal 1000 kitab, jika tidak kamu amalkan dalam kehidupan kamu, maka sesungguhnya tidak berarti dan tidak punya berkah tentang ilmu yang engkau miliki itu. Karenanya Imam Malik mengatakan bahawa al-ilmu yu'ta, ilmu itu harus didatangi. Orang berbondong-bondong ke perguruan tinggi, ke daya, ke pesantren, karena al-ilmu yu'ta, ilmu itu harus didatangkan, bukan wala ya'ti, ilmu itu tidak datang dengan serta-merta. Begitulah fatwa-fatwa para imam kita. Karenanya mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadikan dunia ini bukan sebagai tujuan, tapi instrumen atau alat kita untuk mencapai tujuan. Karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah akan mencerai-beraikan kehidupan. Mari kita jadikan ini sebagai nasihat kita, karena kita tidak tahu apakah besok dan lusa kita masih bisa berbuat baik untuk kebaikan masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk hari esoknya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu kapan dan di mana ia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal semua. Semoga bermanfaat adanya. Innal